Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya itu lensa cembung ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang lensa cekung. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa lebih dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dalam hati saja ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Eh, Hari ini semuanya hadir. Hadir, Bu, semuanya. Hadir, Bu. Bagus, semuanya hadir ya. Bentar, Ibu share screen dulu sebentar. Share screen-nya sudah terlihat. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, baik. Jadi seperti yang Ibu bilang sebelumnya, kita pada hari ini akan mempelajari tentang lensa cekung. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini dan tujuan pembelajaran kita itu apa? Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari lensa cekung ini supaya kalian bisa mengidentifikasi yang pertama, apa saja lensa cekung yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, bagaimana sih prinsip kerja lensa cekung? Bagaimana proses pembiasan dan apa saja persamaan-persamaan lensa cekung itu? Lalu yang ketiga, diharapkan kalian bisa menyajikan hasil percobaan lensa cekung. Jadi, pada pertemuan hari ini kita akan melakukan percobaan. Eh, Sebelumnya Ibu udah mengirimkan LKPD di grup WhatsApp kita. Udah kalian unduh semua? Saya sudah, Bu. Sudah. Sudah dibaca LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, tapi Ya, sedikit, Bu. ya nggak apa-apa. Nanti kita baca dan kita pelajari serta kita pahami bersama-sama LKPD-nya. Jadi langsung saja eh, ngomong-ngomong sebelum kita masuk ke materi nih, kalian pasti pernah lihat kacamata kan? Pasti punya teman yang pakai kacamata di sekolah, ya nggak? Pernah, Bu, Iya, Bu. sama Tiara ada dia pakai. Iya, jadi kacamata yang biasanya dipakai sama teman-teman kalian di sekolah itu adalah kacamata yang memakai lensa cekung. Jadi udah dapet kan tuh satu contohnya lensa cekung di sekitar kita, kacamata dari uh, yang dipakai sama teman-teman kalian itu merupakan salah satu contoh aplikasi dari lensa cekung. Nah, lensa cekung itu apa? Lensa cekung itu lensa yang ciri-cirinya bagian tengah lebih tipis dibandingkan bagian yang tepi. Jadi seperti pada gambar yang ada di slide Ibu, lensa cekung itu ada 3 jenis. Lensa cekung ganda, cekung datar, dan cekung cembung. Ada yang bisa bantu Ibu nunjukin yang mana gambar lensanya itu, lensa yang ini jenis apa, lensa itu jenis apa, kayak gitu. Ada yang bisa bantu? Saya, Bu. Boleh. Coco ya? Rico kan? Iya, Ya, boleh. Boleh bantu Ibu yang gambarnya kelihatan tapi ya. iya, Bu, kelihatan. Ya. Jadi lensa cekung apa aja yang ada di gambar? Kalau yang kiri itu lensa cekung ganda. Terus Ya, yang benar. Terus tengah lensa cekung datar dan
Sampingnya lagi lensa cekung cembung. Ya, benar. Jawaban Rico sudah benar. Jadi dari yang sebelah kiri itu cekung ganda, yang tengah cekung datar, dan yang sebelah kanan itu cekung cembung. Aplaus untuk Coco ya. Jadi langsung lanjut ke slide berikutnya. Lensa cekung itu punya banyak sebutan. Yang pertama, lensa cekung disebut sebagai lensa divergen. Kenapa? Karena lensa cekung itu menyebarkan sinar yang mengenai lensa cekung itu. Nah, jadi disebut lensa divergen karena divergen itu artinya mengurai kan. Nah, terus lensa cekung juga dinamakan lensa negatif karena R atau jari kelengkungannya dan titik fokus atau F itu selalu negatif. Nah, jadi diharapkan anak-anak ibu ingat bahwa R dan F pada lensa cekung itu nilainya selalu negatif. Nah, berikutnya pada pembiasan lensa cekung ada 3 sinar istimewa. Ada yang bisa menjawab sinar istimewanya itu sinar yang bagaimana pada pembiasan lensa cekung? Saya, Bu. Boleh Rizky ya. Ya, Bu. Nah, coba dijawab. Pada pembiasan cahaya oleh lensa cekung ada 3 sinar istimewa, yaitu sinar yang datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus lensa. Yang kedua, sinar yang melalui titik fokus lensa dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang terakhir, sinar yang melalui titik pusat optik lensa tidak dibiaskan, melainkan langsung diteruskan. Ya, benar. Jadi, aplaus untuk Kiki. Jawabannya udah benar, udah tepat ya jawabannya. Jadi, sinar istimewa cermin cekung itu ada 3. Yang pertama itu yang sejajar dengan sumbu utama, itu yang pertama. Nah, dibiaskannya seolah-olah melalui titik fokus. Nah, yang kedua itu melalui titik fokus, ya. Sinar yang kedua melalui titik fokus dibiaskan seolah-olah sejajar dengan sumbu utama. Dan sinar yang terakhir itu, sinar yang ketiga, yaitu yang melalui titik pusat lensa. Sampai di sini udah paham? Paham, Bu. Ya. Berarti kalau sudah paham, kita langsung lanjut ke percobaan ya. Nah, diharapkan anak-anak ini sudah siap untuk membuka fillet. Link filletnya udah Ibu cantumkan juga di LKPD dan Ibu kirimkan lagi tadi di grup WhatsApp. Udah dibuka belum linknya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, udah. Bagus kalau Sudah, sudah, Bu. berarti anak-anak Ibu siap belajar. Nah, langkah percobaannya udah Ibu cantumkan juga di LKPD, tapi bakal Ibu jelasin lagi. Jadi, kita percobaan hari ini itu tujuannya untuk mengetahui hubungan antara fokus lensa dan juga jarak benda dan jarak bayangan. Hubungan antara F, S, dan S aksen. Bagaimana cara praktikumnya? Cara praktikumnya kita tentukan dulu jarak fokus dan tinggi benda. Jadi di sini Ibu menetapkan fokus lensanya 20 cm dan tinggi bendanya menjadi 10 cm. Nah, terus yang kita ubah itu jarak bendanya. Dan sudah Ibu tentukan juga dan kalian pasti udah baca di LKPD, jarak-jarak bendanya itu berapa-berapa. Nah, yang akan kalian lakukan itu mengamati bayangan yang terbentuk, sifat-sifatnya bagaimana, dan juga letaknya di mana. Nah, kalian catat deh nanti di tabel pengamatan. Terus, kalian hitung. Nah, maaf itu ada kesalahan di slide Ibu ya. Jadi, kalian bukan menghitung titik fokus lensa, tapi kalian menghitung jarak bayangan yang terbentuk oleh pembiasan lensa cekung dengan persamaan. Nah, jadi ini penampakan filletnya pasti kalian udah lihat kan. Nah, cara mengaturnya itu kalian pilih lens
dan diverging. Nah, nanti tanda panah yang benda ini, yang tinggi itu, kalian bisa geser-geser. Nah, tapi sebelum itu kalian atur dulu fokusnya. Di bawah itu ada kayak tempat statistik kayak gitu ya, kayak yang bisa digeser-geser F warna hijau itu, sama H yang H besar warna oranye itu. Nah, kalian atur dulu seperti yang kita sepakati tadi, 20 cm dan 10 cm. Lakukan percobaannya selama 10 menit dan kalian bisa diskusi dengan kelompok yang sudah ditentukan di grup WhatsApp. Optimalkan waktunya. Ibu tunggu sampai 10 menit ke depan. 10 menit sudah lewat. Ada yang belum selesai melakukan percobaan? Saya sudah, Bu. Bu Julia sudah, Bu. Oke, kalau sudah, berarti sudah mengisi tabel pengamatan yang udah ditampilkan ini ya. Sudah, Bu. Sudah kalian hitung jarak bayangannya? Ya, sudah, Bu. Bagus. Kalau begitu, langsung saja. Siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Boleh. Kepada Rico, silakan coba presentasikan hasil pengamatannya. Baik, saya Rico Kusuma akan mempresentasikan hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Jadi di sini yang pertama, ketika S10 dan F-nya 20 cm, sifat bayangan yang terbentuk adalah dia lensa, tegak, dan maya. Sehingga S aksennya dari V-left yang didapat itu 6,5 cm. Nah, untuk S aksen secara manual, saya menghitung menggunakan rumus 1 per S aksen sama dengan min 1 per F min 1 per S, di mana didapatlah hasil 6,5 cm. Nah, antara S aksen V-left dan S aksen manual itu sama. Yang kedua, pada saat S-nya 20 cm dan juga F-nya 20 cm. Sifat bayangan yang terbentuk adalah di depan lensa, tegak, dan maya. Sehingga S aksen yang dihasilkan dari virtual lab adalah 10 cm. Dan secara manual menggunakan rumus yang sama, yaitu didapat hasil 10 cm juga, jadi sama. Data ketiga, ketika S-nya 30 cm dan F 20 cm, sifat bayangan yang terbentuk adalah di depan lensa, tegak, dan maya. Untuk hasil dari S aksen V-left itu 1,8 cm dan secara manual didapat hasil bahwa sebesar 12 cm. Nah, ini tidak terlalu berbeda karena 11,8 sebenarnya hampir mendekati 12. Data keempat, ketika S-nya 40 cm dan F-nya sama, semua keadaan 20 cm, sifat bayangan yang terbentuk adalah di depan lensa, tegak, dan maya. Sehingga S aksen yang didapat dari virtual lab adalah 13,1 dan S aksen secara manual adalah 13,3. Dan data terakhir ketika S-nya 45 cm, sifat bayangan yang terbentuk adalah di depan lensa, tegak, dan maya. Jadi rata-rata sama untuk setiap keadaan sifat bayangannya. Nah, untuk S aksen dari V-lab itu 13,7. Tidak terlalu jauh berbeda dari yang V-lab. S aksen secara manual itu 13,8. Sekian, Bu, dari saya. Ya, terima kasih kepada Coco. Hasil pengamatannya udah lengkap dan rinci. Jadi, Ibu konfirmasi lagi bahwa seluruh sifat bayangan dari percobaan yang dilakukan tadi di depan lensa, tegak, dan maya. Lalu untuk data yang pertama dan data yang kedua, pada S-nya 10 cm dan S-nya 20 cm, didapatkan hasil X aksen yang sama antara V-lab dan manual. Betul? Betul, Bu. Nah, sementara
Ya, sementara untuk data yang ketiga, keempat, dan kelima itu agak berbeda, namun tidak terlalu berbeda jauh. Bagus, hasil pengamatannya sudah lengkap. Nah, untuk yang lain bagaimana untuk hasil pengamatannya? Apakah sama atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, bagus. Jadi, setelah didapatkan hasil percobaan seperti yang sudah disampaikan tadi, nah, itu kan menghitung S aksennya menggunakan rumus 1/S aksen sama dengan minus 1/F minus 1/S. Nah, berarti ada yang bisa menyampaikan bagaimana persamaan umumnya? Saya, Bu. Boleh kepada Rizky ya. Coba persamaan umumnya apa? Dengan menggunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, benar jawabannya ya. Jadi persamaan umumnya itu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Tentunya bisa dibolak-balik ya sesuai kebutuhan soal. Seperti yang Nak Rica tadi ketika dia melakukan percobaan dihitung manual, dia menggunakan rumus menggunakan persamaan yang sama namun posisinya diubah. Tentunya ke anak-anak ibu sudah bisa kan untuk mengubah persamaan-persamaannya. Kalian pasti udah tahu persamaan umumnya kayak gitu. Baik, setelah kita analisis datanya, ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari percobaan yang sudah dilakukan tadi? Saya, Bu. Boleh, Rico mau menyampaikan kesimpulan, silakan. Jadi, menurut saya, kesimpulan yang kita dapat dari percobaan yang sudah saya lakukan adalah di mana hubungan F, S, dan S aksen dituliskan dalam persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ya, benar. Udah tepat kesimpulannya. Ada mau yang ditambahkan? Julia, Bu, ingin menambahkan. Boleh, silakan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung adalah perpotongan perpanjangan sinar-sinar bias sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung selalu bersifat maya. Mungkin itu saja, Bu. Ya, tambahannya udah bagus, udah benar juga. Jadi lensa cekung itu bayangan-bayangannya itu dibentuk dari perpotongan perpanjangan sinar bias. Jadi sinar istimewa tadi kalau ditarik lebih panjang lagi, nah bakal ketemu itu perpotongannya dan perpotongan itulah yang ngebentuk bayangan yang dari pembiasan lensa cekung itu tadi. Dan juga benar juga Uji Nurjulia, bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung itu selalu bersifat maya. Dan juga tambahan untuk anak-anak ibu, seperti biasa, untuk menentukan bayangan dari pembiasan lensa, itu diperlukan 2 sinar istimewa. Jadi, kita kan tadi udah mempelajari 3 sinar istimewa ya. Nah, untuk menentukan bayangannya itu, paling tidak kita perlu 2 sinar istimewa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nur Julia izin bertanya, Bu. Boleh, Nurjulia mau tanya apa? Mengapa saat menghitung X aksen itu menggunakan persamaan yang telah dijelaskan tadi? X aksennya bernilai negatif.
Bagus pertanyaannya, langsung Ibu jawab ya. Jadi saat menghitung S aksen tadi, S aksennya bernilai negatif itu bukan nilai yang sebenarnya. Maksud Ibu itu negatif itu menunjukkan arahnya atau tempatnya. Jadi S aksennya itu bernilai negatif karena bayangannya itu ada di depan lensa. Nah, jadi setiap seperti yang udah kalian lakukan percobaan tadi, kan sifat bayangannya itu di depan lensa, tegak, dan maya. Nah, karena dia di depan lensa, ketika kalian mencari S aksen menggunakan persamaan yang udah disebutkan tadi, nilainya negatif. Nah, jadi negatif itu sebagai pengingat kalian bahwa artinya bayangannya itu berada di depan lensa. Jadi bukan negatif karena emang nilainya benar-benar negatif, tapi negatif itu untuk mengingatkan kalian bahwa bayangannya ada di depan lensa. Udah paham dari penjelasan Ibu? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi kita lanjut ke selanjutnya. Nah, kalau kalian perhatikan dari praktikum kalian tadi, antara benda dan bayangannya itu lebih besar benda kan daripada bayangannya? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu cara mencari perbesaran bayangan rumusnya apa? Saya, Bu. Boleh, Rizky, silakan. Dengan menggunakan persamaan M sama dengan H aksen per H atau S per S aksen. Ya, jadi udah benar tadi jawaban dari Rizky ya. Give applause untuk teman kalian Rizky. Nah, jadi untuk mencari perbesaran bayangan itu menggunakan persamaan M sama dengan H aksen per H sama dengan harga mutlak S aksen per S. Atau mungkin ada di beberapa sumber menuliskan rumusnya itu atau persamaannya itu M sama dengan harga mutlak dari H aksen per H sama dengan harga mutlak dari S aksen per S. Ada sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Boleh, Cucu mau tanya apa? Saya ingin bertanya mengenai persamaan perbesaran bayangan tadi, Bu. Kenapa sih pada persamaan perbesaran bayangan itu kita tuh harus menggunakan tanda harga mutlak? Ya, pertanyaan yang bagus dari Cucu. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, persamaan perbesaran bayangan itu M sama dengan harga mutlak H aksen per H sama dengan harga mutlak S aksen per S. Kenapa ada tanda harga mutlak di sana? Nah, jadi harga tanda mutlak itu bertujuan untuk menyatakan bahwa nilai M itu selalu positif. Jadi, kenapa dia mutlak? Karena hasilnya pasti akan selalu positif. Seperti itu. Menandakan perbesaran bayangan itu nilainya positif. Dan juga kalau secara logika aja kan kayak gitu. Perbesaran bayangan kan, misal ada suatu lensa cekung kayak gitu kan. Nah, perbesaran bayangannya dua kali kan kayak gitu. Nah, berarti kan misalkan bendanya berukuran 4 cm, bayangannya dua kali lebih besar, berarti 8 cm kan. Mana nggak ada yang istilahnya tuh perbesarannya lebih minus kayak gitu. Diperkecil bisa, perbesaran bayangan itu nggak selalu dia dibesarkan, gitu, kayak gitu. Perbesaran bayangan itu bisa aja maksudnya diperkecil, tapi harganya itu selalu positif, kayak gitu. Nggak ada perbesaran bayangan yang harganya itu minus atau negatif, lalu positif. Jadi itu fungsi tanda harga mutlaknya. Udah paham semuanya? Paham, Bu.
pertanyaan yang bagus dari saudara Rico ya, dari Nak Rico. Udah bagus pertanyaannya. Nah, jadi ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Cukup ya. Nah, jadi kesimpulannya pada materi kita hari ini, jadi kita dari percobaan tadi kita temukan hubungan antara S, X aksen, R, dan F. Dan untuk anak-anak ibu ingat ya, satuannya itu meter, bukan sentimeter. Jadi nanti akan ibu tagih LKPD yang pasti udah kalian download di WhatsApp tadi, akan ibu tagih dan kalian kerjakan benar-benar, jangan coret-coret, diketik aja langsung di sana, nanti kirim ke ibu. Ingat, satuannya itu meter. Jadi kalau tadi kan kita tentukan bahwa S dan F-nya satuannya sentimeter. Nanti pada tabel pengamatan dirubah dulu ya, jangan lupa satuannya meter, oke? Baik, Bu. Oke. Jadi berdasarkan percobaan tadi kita tahu bahwa hubungan antara S aksen dan F itu tertera pada persamaan 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, di mana R sama dengan 2F atau F sama dengan setengah R. Jadi persamaan yang umum tadi bisa kita rubah menjadi 1/S plus 1/S aksen sama dengan 2R. Tapi biasanya lebih umum digunakan persamaan yang 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Jadi nggak usah bingung. Selama kalian ingat bahwa R itu sama dengan 2F, nanti pasti kalian bisa menjawab soal-soalnya. Lalu udah kita tahu juga tadi bahwa perbesaran bayangan itu dapat kita hitung dengan persamaan M sama dengan harga mutlak H aksen per H sama dengan harga mutlak S aksen per S. Nah, jadi tagihan kalian itu ada dua. Yang pertama LKPD dan yang kedua yaitu soal latihan. Soal latihan ini kerjakan di rumah, kumpulkan barang LKPD-nya minggu depan Ibu tagih ya. Ada 3 soal kok cuma. Oke? Bisa ya? Baik, siap, Bu. Bisa, Bu. Nah, jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, karena berhubung waktu kita sudah habis, ditanyakan lewat grup WhatsApp juga bisa, lewat chat pribadi juga bisa. Tapi sebaiknya di grup WhatsApp aja deh, jadi teman-teman kalian juga bisa tahu kan kayak gitu, kalian nanya apa dan penjelasannya bagaimana. Lensa itu juga bisa mengalami pembiasan, ya ingat untuk anak-anak ibu, jadi pembiasan itu juga terjadi pada lensa, dan setiap lensa itu membentuk bayangan yang sifatnya berbeda-beda tergantung posisi bendanya di mana. Untuk lensa cekung seperti yang sudah kita bahas tadi melalui percobaan, bayangannya di depan lensa, tegak, dan maya. Nah, kita bisa menentukan letak bayangan, kita bisa mencari jarak benda dari lensa, titik fokusnya, dan juga perbesaran bayangannya melalui perhitungan matematis yang sudah kita pelajari tadi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk materi selanjutnya nanti Ibu kirim juga ke grup WhatsApp ya. Tugasnya nanti kirim lewat email bisa, kirim lewat e-learning juga bisa. Sekian. Jadi kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kasih Bu. Jangan lupa tugasnya Terima ya. kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, Bu. Siap, siap, Bu.